Bahas One Piece chapter 1069, Sun God Nika versus Awakening Lucy. Chapter ini ya bener-bener bikin puas banget bacanya. Akhirnya rematch Lucy versus Rob Lucy bener-bener terjadi. Gak cuman itu aja guys, gimmick dari pertarungan ini pun juga gila banget. Ayo kita mulai dari cover story-nya, yang mana masih melanjutkan kisah dari Jerma Double Six. Tapi anehnya apa ya, aku bener-bener tidak paham maksud dari cover story ini. Judulnya adalah Raja Rentenir Duvel dan pekerjaan amalnya serta lembaga penelitian perdamaian MATS. Dengan adanya kapal di belakangnya dan bendera pasifis serta ada tulisan MATS. Bagi yang lupa, Duvel ini pertama kali muncul di chapter 860 sebagai salah satu penguasa dunia bawah yang merupakan tamu undangan dari pestanya Big Mom. Tapi ada perbedaan dari wajah yang ini ya. Di cover ini tuh Duvel terlihat lebih muda dan belum ada bekas luka di wajahnya. Ditambah, apa maksudnya dengan pekerjaan amalnya serta lembaga penelitian perdamaian MATS? MATS adalah organisasi peneliti seperti Vegapunk, Caesar, dan Judge. Apakah ini kisah masa lalunya Duvel yang berhubungan dengan MATS serta Vegapunk? Dan di kapal ini tuh ada tulisan pasifis yang entah kenapa membuatku kepikiran tentang pasifista ciptaannya Vegapunk. Apakah mungkin Duvel ini dulunya ya membantu dalam penciptaan pasifista? Ya Allah Gusti, baru cover story loh kita udah teori aja. Dan ayo kita masuk ke dalam ceritanya. Judul dari chapter ini adalah Hasrat Akan Semuanya Terlahir di Dunia Ini. Apa maksudnya nih? Cerita dibuka dengan kepanikan warga Egghead ya atas serangan CP0 dan terjadinya pertemuan antara Luffy dan kawan-kawan dengan Lucy beserta CP0. Chopper di sini benar-benar panik melihat Rob Lucy dan Jinbe pun juga terkejut kalau CP0 ternyata benar-benar mengincar Vegapunk. Luffy langsung berteriak, "Kenapa kau di sini pria merpati?" Lucy langsung menjawab, "Kau tidak sadar kalau ini pulau pemerintah?" Luffy malah berkata, "Lah iya ya. Justru yang aneh itu kami yang berada di sini." Anjir kocak banget. Lalu Chopper yang ketakutan ini mengajak Luffy untuk segera naik ke atas awan untuk ke Labo Face. Kaku kaget, bajak laut topi jerami dan Bonnie ada di sini. Tapi di sini Kaku malah menyarankan Lucy untuk tidak berurusan dengan Luffy karena bajak laut topi jerami itu sudah menjadi bajak laut Yonko dan mereka tidak bisa bertarung tanpa perintah atasan. Stussy di sini juga mendukung Kaku karena mereka adalah bagian dari Yonko. Bentrokan kecil saja bisa menimbulkan perang yang besar dan Stussy menyuruh anak buahnya ini untuk melaporkan situasi ini ke atasan mereka. Luffy tiba-tiba menyerahkan Bonnie ke Jinbe dan langsung berlari ke tempat Atlas yang babak belur. Luffy lalu meminta Chopper untuk merawat Atlas, tapi Chopper di sini tuh merasa tidak cukup mampu untuk membantu karena Atlas adalah robot yang cocok untuk pekerjaan ini adalah Franky ya karena si Chopper itu kan dokter makhluk hidup gitu ya. Lucy lalu berkata, "Aku juga tahu kalau bertarung dengan mereka bukanlah hal yang bagus. Tapi diam kau Luffy si topi jerami. Ini adalah masalah internal pemerintah." Luffy langsung marah. "Perempuan ini telah memberi kami makan tahu." Ih, mantap banget ya. Aku lama banget gak lihat Luffy marah kayak gini. Perkara makanan guys. Kita lalu dibawa ke markas pusat angkatan laut yang dimana Akainu bener-bener marah di sini. Kenapa bajak laut topi jerami bisa ada di Egghead? Apakah mungkin Vegapunk sadar kalau Silverpole ini mengincarnya? Dan jika bocah-bocah itu ingin menyerang, mereka harus memberitahuku lebih dulu. Mungkin ini masuknya para CP0 ya. Anjir dipanggil bocah-bocah loh. Akainu di sini tuh ternyata juga khawatir jika Vegapunk beraliansi dengan bajak laut topi jerami, hal ini bisa mengganggu kekuatan besar dari angkatan laut. Dan Akainu bertanya di mana Kizaru. Lalu dijawab oleh bawahannya ini kalau Kizaru sedang menuju ke Egghead setelah mendengar berita ini. What? Kizaru ke Egghead? Akainu lalu memerintahkan untuk mengatakan pada Rob Lucy dan lainnya bahwa dia harus menunggu kedatangan angkatan laut dan jangan sampai dia bertarung melawan Luffy. Anjir ini gokil banget guys. Ternyata bentrokan di Egghead ini membuat kekacauan di mana-mana. Di Pulau Kamabaka, di mana ada Dragon, pasukan revolusioner dan Kuma. Lalu keributan terjadi di markas pusat angkatan laut. Anjir gokil. Kita lalu dibawa ke Egghead lagi di mana Luffy sudah bertarung dengan Rob Lucy yang membuat kekacauan yang sangat besar. Bahkan Chopper sampai berubah ke kungfu poinnya ya sambil membawa Bonnie. Dan Jinbe yang membawa Atlas tak berhenti mengingatkan Luffy bahwa tindakannya ini bisa menimbulkan kasus yang besar. Di dalam Labo Face, Nami dan yang lain merasa agak aneh nih dengan penampilannya Rob Lucy. Shaka pun juga terkejut melihat hal ini dan dia berkata, "Ini pemandangan yang langka sekali. Coba lihat kecepatan mereka. Ada beberapa kasus di mana kebangkitan buah iblis Zoan
bisa membuat pengguna buah itu kehilangan kepribadiannya. Wow. Dan kita langsung diperlihatkan Rob Lucy dengan Neko-Nekonomi model leopardnya yang sudah mengalami awakening. Anjir. Lucy lalu berkata, "Topi jerami, jangan kau pikir dirimu saja yang sudah bertambah kuat." Wah, gokil banget guys. Ini yang aku tunggu-tunggu guys. Rob Lucy itu pasti akan berkembang. Nggak mungkin dia akan tetap sama saat dia masih berada di CP9. Tapi apakah dia lebih kuat dari Luffy? Ya nggak tahu. Tiba-tiba di dalam laboratorium, Vegapunk yang asli muncul dan bertanya, "Shaka, apakah kesatria putih itu telah muncul?" Usopp kaget. Wow, bukannya Vegapunk yang asli tadinya ada di bawah. Di sini Franky itu malah kelihatan kayak orang kasmaran gitu ketemu pacarnya. Matanya itu ada love-love-nya gitu. Vegapunk lalu bertanya, "Tolong katakan padaku, wujud Luffy ini namanya apa?" Nami menjawab, "Kami juga tidak terlalu tahu. Bukannya itu kekuatan dari Gomu Gomu no Mi." Vegapunk di sini mengatakan hal yang sangat mengejutkan guys. Gomu Gomu no Mi itu tidak pernah ada dalam daftar buah iblis di ensiklopedia buah iblis. Nami berkata, "Apa?" Saya juga berkata, "Apa?" Kita semua pasti berkata, "Apa? Gomu Gomu no Mi nggak ada di daftar?" Usopp bingung, tapi Luffy sendiri bilang kalau itu adalah Gomu Gomu no Mi. Vegapunk lalu berkata, "Wujud yang indah sekali. Wujud ini benar-benar mirip dengan dewa yang disebutkan dalam dokumen kuno." Sanji kaget ya. Dewa? Ini yang kita bicarakan Luffy loh. Dia itu cuma orang bodoh. Sanji, Anda lancang. Tapi kami paham. Vegapunk lalu melanjutkan. Benar, dia adalah kesatria pembebasan yang selalu ceria dan membuat semua orang tersenyum. Dia juga dikenal sebagai Sun God Nika. Anjir cuy, setelah sekian lama kita akhirnya diperlihatkan wujud dari Sun God Nika lagi. Terakhir itu waktu melawan Kaido. Nami bertanya, "Nika, aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya." Vegapunk lalu menjawab, "Tentu saja tidak pernah, karena nama itu sudah dihapuskan dari sejarah. Tapi selama banyak orang yang mendambakan kehadirannya, keberadaannya pun takkan pernah menghilang. Seperti hasrat akan segala hal lahir di dunia ini." Di sini lucunya ya, mata Luffy itu copot lagi gitu waktu Lucy menyerang. Dan aku kaget di panel ini, kepala Luffy copot. Tapi kalau kita perhatikan, Luffy itu ternyata hanya menarik kepalanya aja ya. Jadi lehernya ini yang melar dan membuat kepalanya itu terlihat copot, bukan copot beneran. Kocak anjir, ini tarung serius loh. Vegapunk lalu menjelaskan lagi, contohnya seperti ini. Buah iblis mempunyai konsep yang sama. Buah iblis adalah potensi dari evolusi manusia yang selama ini diinginkan umat manusia. Sepertinya bagus kalau aku seperti itu, atau bukankah hebat jika aku seperti ini? Buah iblis mempunyai kekuatan dari masa depan umat manusia yang beragam. Karena itulah ketidaknormalan ini dibenci oleh lautan, ibu dari segala alam. Keberadaan pengguna buah iblis akhirnya diberi hukuman. Yang mana mungkin maksudnya di sini pengguna buah iblis itu nggak bisa berenang di laut sebagai hukuman kali gitu ya. Dan di sini terjadi adu pukul antara Luffy dan Rob Lucy. Anjir, ini scene-nya itu keren banget sumpah panelnya. Vegapunk lalu melanjutkan, mereka yang menggunakan buah iblis hidup di dunia yang benar-benar berbeda, di mana itu adalah dunia yang diinginkan dan dibayangkan banyak orang. Tapi itu cuma teoriku saja. Kita tidak perlu memikirkan apakah dewa itu ada atau tidak. Bukankah dunia ini sangat menarik? Sanji, Franky, dan Usopp sangat terkejut dengan penjelasan Vegapunk. Kita juga dong pastinya. Kita lalu dibawa ke medan perang lagi, di mana Sentomaru akhirnya datang dan di sini dia mengeluh karena ternyata sebenarnya ini adalah hari liburnya. Terus dia bertanya, "Hei Pak Tua Pang, apa yang harus aku lakukan sekarang? Si Purple adalah sekutu, bajak laut adalah musuh. Apa aku harus memerintahkan Seraphim untuk membantu CP0?" Tiba-tiba para Seraphim muncul di sini. Ada S-Hook, S-Snake, dan S-Shark. Vegapunk menjawab, "Tidak Sentomaru, sebenarnya CP0 sedang mengincar nyawaku. Aku minta maaf, tapi bisakah kau mengusir CP0 dari pulau ini?" Sentomaru kaget, "Apa? Tunggu dulu, bukankah itu berarti aku malah menjadi pengkhianat pemerintah?" Vegapunk lalu menjawab, "Kau benar, seharusnya aku menanyakan hal ini terlebih dulu kepadamu. Tapi Sentomaru, dulu saat kau tidak punya apapun untuk dimakan, bukankah yang merawatmu adalah aku?" Sentomaru di sini bingung, "Hei, kenapa kau mengungkit balas budi masa lalu begitu sih?" Anjir, kocak. Ini namanya Vegapunk tidak ikhlas. Kaku melihat ini lalu berkata, dia punya 3 Seraphim, sepertinya ini akan berat. "Hei, Esper, cepat hancurkan mereka." Stussy di sini baru sadar, itu tidak mungkin Kaku. Kita berada di pihak yang tidak diuntungkan sekarang. Tiba-tiba Sentomaru ini malah memberikan perintah, "Hei Esper, singkirkan orang-orang pemerintah itu dari sini." Kaku juga di sini baru sadar. Sial, benar juga.
Chip pemegang perintah kita tidak ada bandingannya dengan orang itu. Dan Esper pun langsung menyerang pemerintah balik. Tapi kenapa? Di sini Stussy itu langsung menjelaskan ternyata ada urutan prioritas perintah yang akan dituruti Seraphim. Pertama, Gorosei, 2, Dr. Vegapunk baik yang asli ataupun klon, 3, Sentomaru, dan keempat, Chip pemegang perintah. Bahkan jika Gorosei ini memberikan perintah tapi melalui telepon atau Dedenmushi, Seraphim tetap tidak akan menurutinya. Anjir, ada ginian juga ternyata ya. Kaku lalu berkata, pantas saja pemerintah akan rugi besar jika Seraphim kita hancurkan. Hei Lucy, kenapa kau tidak kepikiran hal ini? Kita lalu dibawa kembali ke pertarungannya Luffy dan Lucy, di mana Luffy mengeluarkan Gomu Gomu no Mogura Pistol yang membuat lantai di bawah Rob Lucy ini menghantam perutnya Lucy. Sentomaru di sini tuh langsung memberi perintah kepada Seraphim yang lain. Snake, kau akan membantu bajak laut topi jerami ke Frontier Dome menggunakan vacuum rocket. S-Hawk dan S-Shark, kalian harus menahan CP0 di sini. Jinbe di sini mulai bingung. Chopper, apa aku tidak salah lihat? Chopper lalu menjawab, jadi kau sadar juga Jinbe, aku juga berpikir Seraphim itu mirip denganmu. Jinbe berkata, mereka semua mirip dengan para mantan Shichibukai. Aku tidak menyangka mereka akan membuat klon dari kami. Setelah itu, Luffy pun menghampiri Sentomaru di sini. Hei pria kapak, lama tak bertemu. Sentomaru di sini protes. Topi jerami, jangan seenaknya memanggilku dengan nama senjataku ya. Ingat, kita ini musuh. Oh ya, jadi kau akan membantu Pak Tua Pang itu melarikan diri bersamamu? Luffy menjawab, ya dia yang minta sih, jadi tak masalah. Sentomaru lalu berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu, tapi siapa yang akan mengira kau akan menjadi Yonko? Apalagi aku benar-benar tidak mengerti kenapa wujudmu seperti itu. Dan tiba-tiba Rob Lucy langsung menyerang Sentomaru dengan Shugen. Luffy kaget melihat serangan kilat ini, dan chapter ini ditutup dengan perkataan Rob Lucy, kita tinggal membunuh pemegang perintahnya saja kan. Seraphim, patuhi perintah kami. Anjir, gokil guys, cerita kali ini bener-bener gokil. Aduh, tenang. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas di sini ya. Pertama, berdasarkan cover story kali ini, sepertinya ya, Buffel itu punya hubungan dengan organisasi Match. Yang itu berarti bisa jadi dia punya hubungan dengan Vegapunk dan mungkin peneliti gila lainnya, seperti Caesar ataupun Judge. Sebenarnya, hubungan seperti apa yang dimiliki mereka ini ya, kalau memang benar-benar Buffel pernah membantu di Match. 2. Kizaru bakal datang anjir. Setelah mendengar berita kekacauan di Egghead, Kizaru itu langsung menuju ke Egghead. Ingat gak guys? Ini Oda kayak meminta kita tuh untuk kembali ke Sabodi, dimana pemerannya itu hampir-hampir mirip lah di sini. Ada bajak laut topi jerami, ada pasifista, meskipun di sini diwakili sama Seraphim ya, Sentomaru dan ada Kizaru. Anjir lah Oda. Seolah Oda itu ingin mereka ulang adegan antara kejadian Sabodi dengan kejadian di Egghead ini. Melihat persamaan ini berarti pemeran yang belum muncul adalah Bartholomew Kuma. Wah, Kuma pasti datang nih, harus datang. Apalagi jika ditambah Dragon dan pasukan revolusioner yang sekarang bingung Kuma di mana, dan jangan-jangan mereka mendapatkan informasi yang akhirnya membuat mereka oke, kita ke Egghead karena Kuma ada di sana. Anjir, gokil. 3. Rematch terjadi lagi. Akhirnya ya guys, sesuai harapanku, Rob Lucy dan Luffy itu bertarung lagi. Gak cuman itu, Luffy langsung pakai gear 5-nya loh, dan Rob Lucy menggunakan wujud dari Neko Nekonomi model leopardnya yang sudah awakening. Anjir. Dan aku yakin kalian juga kepikiran ya, dengan api hitam di sekeliling Lucy ini, entah kenapa dia itu mirip dengan Sun God Nika-nya Luffy yang ada kayak awan putihnya ini. Apa ini kebetulan? Apakah ada sesuatu dengan kemiripan ini? Apakah mungkin ini bentuk dari awakeningnya Zoan ya? 4. Asal usul Nika. Di sini menariknya adalah ternyata Vegapunk sudah mengetahui wujud dari kesatria putih dari dokumen kuno, yang mana berarti memang Hitohitonomi model Nika ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ditambah yang lebih menarik lagi, Vegapunk berkata bahwa Gomu Gomu no Mi itu tidak pernah ada berdasarkan ensiklopedia buah iblis. Dan ini menjawab pertanyaan para nakama, kalau Luffy adalah Hitohitonomi model Nika, lalu pengguna Gomu Gomu no Mi yang asli siapa? Dan ternyata memang tidak pernah ada catatan bahwa Gomu Gomu no Mi itu ada. Kalau begitu kenapa sepanjang cerita One Piece Luffy itu merasa bahwa buah yang dia makan itu adalah Gomu Gomu no Mi? Apa hanya karena dia bisa melar dan dia, oh ini
Oh, udah ini. 5. Sentomaru mati. Dengan serangan dari Rob Lucy ini, apakah Sentomaru akan mati semudah ini ya? Kalau menurutku kok kayaknya enggak deh. Terluka pasti, tapi kalau mati kok kayaknya enggak. Karena aku rasa porsi Sentomaru nggak mungkin cuma segini doang. Apalagi setelah kita tahu bahwa dulu dia itu diselamatkan oleh Vegapunk. Kayaknya itu kita perlu flashback kecil lah. Dulu itu Vegapunk sama Sentomaru itu ketemunya gimana. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1069 dariku yang kayaknya ini bakal panjang banget karena ini chapter sumpah serius banget, seru banget. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori drop di bawah.